Majelis ilmu ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesehatan dan waktu luang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang tertipu ketika diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, dia mengisinya dengan perkara yang sia-sia, bahkan sebagiannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka marilah sejenak kita bersama-sama belajar tentang ilmu Islam yang semoga dengannya bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, yang semoga dengannya pula kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak para sahabat, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih generasi yang terbaik untuk menemani dan mendampingi Rasulnya yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah para sahabat. Siapakah sahabat itu? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala memberikan definisi tentang sahabat dalam kitabnya Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang sahabat, tentang siapakah sahabat itu, kata beliau, as-sahabiyyu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islami. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada beliau, wa mata 'alal islam, dan dia meninggal dunia di atas agama Islam. Sehingga siapapun manusia yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia sezaman dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Di antara contohnya adalah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang memiliki doa yang mustajab. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalaulah engkau bertemu dengan pemuda dari Qarn, Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Umar bertahun-tahun mencari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni secara waktu dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hikmahnya, berbaktinya dia kepada ibunya menjadikan Uwais tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Uwais Al-Qarni tidak menjadi sahabat, tapi menjadi generasi tabi'in. Demikian pula orang-orang yang sezaman dengan Nabi, meskipun tempatnya jauh, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi seorang sahabat. Ketika dia beriman kepada Nabi, bahkan meninggal dalam kondisi beragama Islam. Seperti misalnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi jauh dari negeri Persia. Dia bukan dari bangsa Arab, bukan dari Jaziratil Arab. Tapi dia mencari Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, hingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan Salman Al-Farisi naik derajatnya menjadi seorang sahabat. Jadi sahabat adalah seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika tidak beriman, maka orang-orang kafir sebagainya bertemu dengan Nabi. Dia harus beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan dia pun meninggal dunia di atas agama Islam. Para sahabat adalah orang-orang yang tegas dengan orang-orang kafir harbi, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, namun mereka saling mengasihi di antara sama mereka. Para sahabat adalah orang-orang yang banyak melakukan salat dalam rangka mencari surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Seorang yang bertemu dengan para sahabat, niscaya dia akan melihat wajah para sahabat yang tawadhu, yang rendah hati, dan wajah mereka adalah
wajah-wajah yang tampak kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat-sahabat Nabi di dalam surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras, tegas kepada orang-orang kafir harbi. Ruhama'u bainahum, akan tapi mereka saling mengasihi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada, engkau akan melihat mereka adalah orang-orang yang banyak ruku' dan sujudnya. Mereka banyak melakukan salat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan tampak dari mereka, dari wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari athar, dari bekas sujud mereka, tampak ketawaduan mereka dan cahaya mereka baik ketika di dunia serta cahaya putih bagi mereka ketika hari kiamat. Amalan para sahabat lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada generasi yang setelahnya, daripada amalannya tabi'in, amalannya tabi'ut tabi'in, apalagi yang di bawahnya. Karena ujian mereka yang dirasakan oleh mereka bersama Nabi SAW adalah ujian yang berat pula. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Ini menunjukkan bahwa generasi sahabat adalah generasi yang mendapatkan ujian yang berat bersama Nabi SAW, sehingga amalan mereka juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi yang setelahnya. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, secara umum para sahabat adalah orang-orang yang utama dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tapi keutamaan para sahabat itu bertingkat-tingkat, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka kita perlu mengenal tingkatan para sahabat, meskipun kita meyakini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang utama. Mereka adalah orang-orang yang mulia dibandingkan dengan generasi yang setelahnya. Akan tapi dalam generasi sahabat pun mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan yang pertama, yang tertinggi di kalangan para sahabat adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik setelah Nabi SAW. Dan Khulafaur Rasyidin ada 4 orang. Secara berurutan mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Urutan ini adalah urutan yang disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
ia mengatakan, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan, thumma Umara, thumma Utsmana. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kami ketika berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun dari kami yang menyamai Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Lalu tingkatan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, tegak kenabian selama 30 tahun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di umatku selama 30 tahun. Thumma mulkun ba'da dzalik. Kemudian akan ada kerajaan dinasti yang setelah itu. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Total dakwah Nabi mendakwahkan Islam yang mulia ini adalah selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun. Dari tahun 11 Hijriah, wafatnya Rasulullah SAW, kemudian sampai tahun 13 Hijriah, selama 2 tahun saja. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar memerintah selama 10 tahun. Dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Lalu Utsman adalah Khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan terpanjang, dengan masa 12 tahun, sejak tahun 23 Hijriah, wafatnya Umar, sampai 35 Hijriah. Adapun Ali bin Abi Thalib memerintah sekitar 6 tahunan. Hal ini sebagaimana perkataan dari Safinah radhiyallahu taala anhu, khilafatu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu sanatain. Khilafahnya Abu Bakar itu 2 tahun. Wa khilafatu Umar radhiyallahu anhu 10 sinin. Khilafahnya Umar selama 10 tahun. Wa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu 12 sanatan. Khilafahnya Utsman adalah selama 12 tahun. Wa khilafatu Ali radhiyallahu anhu 6 sinin. Adapun Ali memerintah selama 6 tahun. 2 ditambah 10 tambah 12 ditambah 6 totalnya 30. Dan setelah itu tegaklah dinasti Umayyah. Yang pertama menegakkannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dinasti Umayyah diruntuhkan dengan dinasti Abbasiyah melalui serangan yang dilakukan oleh Abdullah As-Saffah. Hingga tegaklah dinasti Abbasiyah. Yang jelas bahwa Khulafaur Rasyidin adalah generasi yang terbaik yang pada masa mereka lah tegak khilafah kenabian selama 30 tahun setelah sebelumnya tegak masa Nabi SAW selama 23 tahun. Kemudian level yang kedua, tingkatan sahabat yang kedua adalah Ahlu Syura. Ahlu Syura adalah 6 orang sahabat yang dipilih oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk menentukan khalifah pengganti kalau sewaktu-waktu Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Kita tahu ada 2 sistem kekhalifahan yang dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah dengan sistem tausiyah, dengan sistem wasiat yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar. Kemudian ada sistem istikhlaf, yaitu meletakkan kepemimpinan dengan memilih beberapa orang yang menjadi orang-orang yang akan dipercaya memilih pemimpin setelahnya. Dan itu dilakukan oleh Umar. Umar mengumpulkan 6 orang yang disebut dengan Ahlu Syura. Dan saat itu yang menjadi pemimpin Ahlu Syura adalah Abdurrahman bin Auf. Semua orang-orang Ahlu Syura adalah sahabat-sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha,
Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang semuanya ini adalah orang-orang yang dijamin surga. Kemudian ada dua lagi yang juga dijamin surga, yaitu Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah wafat sebelum kekhilafahan Umar di perang Mu'tah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 10 orang sahabat yang mubasysyirina bil jannah, yang diberikan kabar gembira dengan surga. Ada 10 orang, 4 dari 10 itu adalah khulafaur rasyidin. Sehingga yang lainnya, 6 yang lainnya itu tergabung dalam ahlus syura. Termasuk diantaranya adalah Utsman dan juga Ali. Ali tergabung dalam ahlus syura. Waktu itu yang menjadi pemimpin ahlus syura adalah Abdurrahman bin Auf, dan tim 6 orang itu sepakat mengangkat Utsman sebagai khalifah pengganti Umar radhiyallahu ta'ala setelah Umar terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga, yaitu 4 orang khulafaur rasyidin dan 6 orang ahlus syura, termasuk Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itulah nama-nama sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW dengan masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari 6 ini, 4-nya khulafaur rasyidin, kemudian yang lainnya itu masuk dalam ahlus syura, kecuali Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah wafat lebih dahulu. Yang menggantikan posisi itu adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan. Yang jelas bahwa level yang kedua, tingkatan sahabat yang utama adalah ahlus syura, yang mereka semua adalah orang-orang yang mubasysyirina bil jannah, yang sejak hidup telah diberikan kabar gembira pasti masuk ke dalam surga. Kemudian tingkatan yang ketiga, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah ahlu Badar. Yaitu sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jumlah mereka ahlu Badar sebanyak 319 orang sahabat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan, lamma kana yaumu badrin, pada hari Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang musyrik. Wa hum alfun, jumlah mereka 1000 orang. Wa ashabuhu 319 rajulan. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi saat itu, dalam perang perdana itu, berjumlah 319 orang sahabat. Ahlu Badar ini menduduki posisi ketiga sahabat dengan keutamaan yang mulia di posisi yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin pengampunan untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan, Allah Azza wa Jalla ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengutamakan orang-orang yang ikut dalam perang Badar yang berjumlah 319 orang pasukan itu. Allah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguh dosa-dosa kalian telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat, para sahabat adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan terjadi di tahun 6 Hijriyah, tepatnya di bulan di bulan Dzulqa'dah, yaitu di bulan haram.
Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah bersama dengan 1.400 orang sahabatnya. Mereka niat umrah saat itu. Tapi mereka dihalangi oleh orang-orang Mekah dan mereka tertahan di tempat yang diberi nama Hudaybiyah. Nabi mengirim utusan untuk menyampaikan tujuan mereka ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umrah. Maka dikeluarkanlah duta perwakilan, yaitu Utsman bin Affan saat itu. Dari 1.400 orang sahabat, Utsman salah satunya. Utsman datang ke Mekah dan diberikan fasilitas oleh orang-orang Mekah untuk melakukan umrah. Tapi Utsman tidak mau, karena dia tidak ingin mendahului Nabi SAW. Karena orang-orang Mekah tidak bisa memutuskan apakah rombongan Madinah diterima untuk masuk ke Mekah atau tidak. Sehingga beberapa kali Utsman tertahan di Mekah. Tersebarlah isu waktu itu bahwa Utsman dibunuh di Mekah. Maka Nabi SAW segera mengambil janji baiat kepada para sahabatnya di bawah pohon Samurah. Janji bahwa 1.400 orang sahabat selain Utsman itu tidak boleh pulang ke Madinah sampai menuntut balas kematian Utsman. Karena Utsman itu duta, tidak boleh dibunuh apapun alasannya. Orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Samurah itulah yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Dan jumlah mereka adalah 1.400 orang sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, kunna yaumal Hudaybiyah alfa wa arba'a mi'atin fabaya'nahu. Kami saat perjanjian, saat hari Hudaybiyah berjumlah 1.400 orang. Fabaya'nahu, kami berbaiat. Wa umara akhidun biyadihi, bersama dengan Rasulullah SAW, sedangkan Umar memegang tangan beliau tahta syajarah wahya samurah. Dan Nabi SAW ketika membaiat kami di bawah sebuah pohon, yaitu pohon Samurah. Waqala, kemudian Jabir mengatakan, baya'nahu ala alla nafirra. Kami berbaiat, kami tidak boleh melarikan diri dari peperangan. Walam nubayi'hu alal mauti. Bukan berbaiat untuk siap mati. Tapi kami tidak boleh pulang ke Madinah sampai menuntut balas kematian Utsman, yang isu itu diisukan meninggal dunia. Padahal Utsman tidak dibunuh di Makkah. Kenapa orang-orang yang berbaiat di pohon Samurah dikatakan Bai'atur Ridwan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatih, laqad radiyallahu. Inilah yang menjadikan nama Bai'atur Ridwan. Laqad radiyallahu. Sungguh Allah telah ridha. Sehingga baiatnya disebut dengan Bai'atur Ridwan. Baiat yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu tahta asy-syajarah, di bawah pohon, yaitu bawah pohon Samurah. Dan pohon Samurah ini akhirnya ditebang di masa pemerintahan Umar, karena khawatir dikultuskan oleh orang-orang yang ada saat itu. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah berikan ketenangan kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan kepada mereka balasan yang dekat, yaitu dengan Fathu Khaybar. Orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan yang berjumlah 1.400, mereka dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW tentang sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka
orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Samurah. Itu level yang keempat. Kemudian tingkatan yang kelima, sahabat yang beriman dan ikut berjihad sebelum Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah itu? Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Di masa Nabi SAW ada 2 peperangan yang semuanya terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Perang Badar, terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian yang berikutnya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Maka orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah dan berjihad bersama Nabi SAW ketika sebelum terjadinya Fathu Makkah lebih utama daripada yang setelahnya. Karena setelah terjadinya Fathu Makkah, maka manusia telah berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga jumlah kaum muslimin berlipat ganda sampai 3 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fathu Makkah di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika engkau melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan juga Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia sayadkhuluna, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan dengan berbondong-bondong. Banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam waktu itu. Sehingga Islam jaya berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Sehingga sahabat yang beriman dan ikut berjihad sebelum Fathu Makkah itu lebih afdol daripada yang setelahnya, lebih utama daripada yang setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-10, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang min qablil fath, sebelum Fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang-orang yang beriman dan berjihad sebelum Fathu Makkah, mereka itu a'zamu darajatan, lebih a'zam, lebih agung derajatnya dibandingkan dengan orang yang berinfak dan berjihad setelahnya. Wa kullan wa'adallahul husna, meskipun tiap-tiap sahabat akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tingkatan yang kelima adalah sahabat yang ikut berjihad. Mereka beriman dan ikut berjihad sebelum Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Itu lebih afdol, lebih utama dari yang setelahnya. Meskipun secara umum sahabat ini memiliki keutamaan. Kemudian level yang keenam adalah secara umum para sahabat muhajirin lebih utama tingkatannya dibandingkan dengan sahabat Ansar. Meskipun dua-duanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang muhajirin, kaum muhajirin lebih dulu daripada orang-orang Ansar. Orang muhajirin, kaum muhajirin mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan rumah mereka, tanah mereka, aset-aset besar mereka di Mekkah untuk mempertahankan agamanya, hijrah ke Madinah. Pengorbanan mereka ini menjadikan mereka utama dibandingkan dengan kalangan Ansar. Meskipun Ansar juga memiliki keutamaan dengan membantu, menolong saudaranya yang datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muhajirin lebih dulu daripada Ansar, maka ini menunjukkan keutamaan kaum muhajirin di atas kaum Ansar, meskipun dua-duanya adalah para sahabat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-8 dan ke-9, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana." Untuk orang-orang fakir yang berhijrah, terusir dari kampung halaman mereka dan harta benda mereka karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka juga menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Ini penyebutan tentang
sahabat muhajirin. Lil fuqara il muhajirin, kata Allah. Untuk orang-orang muhajirin yang fuqara karena mereka kehilangan harta, pekerjaan, rumah, tanah mereka ditinggalkan. Maka disebutkan lebih awal. Kemudian setelahnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar, yaitu orang-orang yang menempati kota Madinah yang telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka mencintai saudaranya Muhajirin dan tidak ada keinginan dalam hati mereka orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang Muhajirin lebih mengutamakan saudaranya, orang-orang Ansar lebih mengutamakan saudaranya orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri meskipun mereka membutuhkan. Baik, coba kita ulang dulu para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah tentang 6 tingkatan para sahabat ya. Meskipun secara umum sahabat adalah orang-orang yang utama dibandingkan generasi yang setelahnya, tapi mereka punya tingkatan yang berbeda. Apa tadi tingkatan yang pertama? Yang pertama khulafaur rasyidin. Naam. Tingkatan yang kedua ahlus syura. Jumlahnya berapa ahlus syura? Ada 6. Ada 6 orang sahabat. Baik. Kemudian level yang ketiga Ahlu Badar. Ahlu Badar ada berapa jumlahnya? Ada 319 orang sahabat. Nah, kemudian yang keempat sahabat yang ikut bai'atul ridwan. Jumlah mereka berapa? 1.400 orang sahabat. Masya Allah. Yang kelima sahabat yang beriman dan ikut berjihad sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun berapa para ikhwan dan akhwat? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Masya Allah. Kemudian level yang keenam, yang terakhir sahabat Ansar secara umum. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Taib. Kita kembali lagi bahwa secara umum para sahabat adalah orang-orang yang utama, tetapi keutamaan mereka pun bertingkat-tingkatnya. Sekarang kita coba mengenal hak-hak para sahabat ya. Karena melalui mereka lah kita mendapatkan hidayah Islam. Mereka belajar, berjuang, mendakwahkan Islam sampai kita sekarang merasakannya. Sehingga mereka punya hak yang besar atas umat ini. Ada 5 hak yang perlu kita tunaikan kepada para sahabat generasi yang terbaik. Yang pertama adalah mengakui keutamaan para sahabat. Kita harus meyakini mereka adalah orang-orang yang utama. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, khairun nasi masa yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang hidup di masa keemasan dan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan keutamaan. Harus mengakui mereka punya keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah hak mereka yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita harus mencintai para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Mereka orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW melebihi diri mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat yang sejak 10 tahun sudah menjadi pembantu Nabi SAW dan 10 tahun pula menemani Nabi SAW di Madinah. Apa kata Anas bin Malik? Lam yakun syahsun ahabbu ilaina min Rasulillahi SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai melebihi kecintaan kami kepada Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu kama ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Meskipun demikian, ketika beliau datang, kami tidak berdiri untuk menyambutnya karena kami tahu Rasulullah SAW tidak suka disambut dengan yang demikian.
Para sahabat adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Mereka juga berkorban dan berjuang bersama Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Islam. Disebutkan di perang Uhud tahun 3 Hijriyah, perang kedua setelah perang Badar, Sa'ad bin Arabi ini orang Madinah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang muhajirin. Abdurrahman bin Auf salah satu dari Ahlus Syura. Bahkan Abdurrahman bin Auf adalah ketua Ahlus Syura. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang mubasysyirina bil jannah. Dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Arabi, orang Madinah. Maka ketika di perang Uhud tahun 3 Hijriah itu, ditemukan Sa'ad bin Arabi dengan 12 luka di tubuhnya. Dalam kondisi sakaratul maut, sebelum Sa'ad bin Arabi menghembuskan nafas terakhirnya, harus wafat di medan Uhud, maka beliau mengucapkan dengan pesan yang sangat indah. Yang ucapan ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Isabah Fit Tamyisis Sahabah, sebuah kitab yang berisi tentang biografi sahabat-sahabat Nabi. Kata Sa'ad bin Arabi, sebelum beliau wafat meninggal dunia di medan Uhud, dia berpesan kepada orang-orang Madinah, wa akhbara qaumuka annahum la uzra lahum indallahi in kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Kemudian Sa'ad bin Arabi meninggal dunia. Kata Sa'ad bin Arabi radhiyallahu ta'ala anhu, beritahukanlah kepada kaumku orang-orang Madinah, annahum la uzra lahum. Sesungguhnya mereka tidak punya uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. In kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Kalau sampai Rasulullah terbunuh di medan Uhud, sedangkan ada satu orang Madinah yang bisa hidup, dia bisa kembali. Orang seperti ini dia tidak akan punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya nyawanya ditukarkan dengan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan para sahabat yang luar biasa. Bahkan masih di kejadian perang Uhud, ada seorang wanita dari Bani Dinar yang dia berangkatkan di perang Uhud itu 3 orang penopang keluarganya. Dia berangkatkan suaminya di medan Uhud. Dia berangkatkan saudaranya di medan Uhud. Dan dia berangkatkan bapaknya berjuang di medan Uhud. Ketika sore hari, datanglah pasukan Uhud selesai perang. Dan wanita ini menunggu di gerbang Madinah. Dia ingin melihat suaminya. Dia ingin bertemu dengan saudaranya. Dia ingin memeluk bapaknya yang diberangkatkan ke Uhud semuanya. Dan ketika ditanya satu demi satu, mana suamiku? Kata pasukan, suamimu terbunuh di Uhud. Di mana saudaraku? Kata pasukan Uhud, saudaramu terbunuh di Uhud. Di mana bapakku? Kata pasukan yang kembali saat itu, bapakmu pun terbunuh di medan Uhud. Maka terakhir wanita ini bertanya, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para sahabat mengatakan, alhamdulillah seperti yang kau harapkan. Meskipun beliau terluka, tapi beliau selamat. Bahkan ditunjukkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata wanita Bani Dinar yang dia kehilangan suaminya, kehilangan saudaranya, bahkan bapaknya, 3 orang penopang ekonomi keluarganya, semuanya wafat di Uhud. Kata dia, setelah melihat Rasulullah SAW hidup kembali ke Madinah, maka beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah yang dinukil oleh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dengan kalimat yang sangat indah. Kata wanita itu, kullu musibatin ba'daka jalalun turidu saghirah. Kata wanita ini dengan tegar dia mengatakan, semua musibah yang menimpaku setelah mendengar engkau selamat, maka itu kecil wahai Rasulullah. Kehilangan suami, saudara, bahkan orang tua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sehingga sangat besar sekali pengorbanan para sahabat, maka umat Islam harus mencintai para sahabat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbal ansar, ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai sahabat-sahabat Ansar, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadal ansar, abghadahullah. Sedangkan barang siapa yang membenci sahabat-sahabat Ansar, maka Allah pun membencinya. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban kita kepada para sahabat adalah mengikuti para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberagaman mereka seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan khulafaur rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nabi menyebutkan sunnah Nabi dengan sunnahnya khulafaur rasyidin, tapi dengan dhamir yang tunggal. Kalau dua sunnah ini berbeda, harusnya beliau akan mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin tamassaku bihima. Tapi dia menyebutkan tamassaku biha. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi dengan sunnah khulafaur rasyidin adalah satu kesatuan. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang para sahabat, in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Kalaulah kalian ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan orang yang telah meninggal dunia, yaitu para sahabat. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang hidup belum aman dari fitnah. Kita tidak tahu bagaimana ujung akhir dari usianya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti muhajirin dan mengikuti ansar. Apa yang akan dapatkan orang-orang yang mengikuti para sahabat? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Allah sediakan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian kewajiban yang keempat adalah menahan lisan dengan tidak mencela para sahabat. Kita tahu sahabat adalah manusia. Terkadang mereka tergelincir dalam hal-hal yang salah ya. Sehingga ketika kita tahu, maka kita tidak boleh mencela para sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sama pahalanya dengan infak mereka yang satu mud, satu cakupan tangan ini, wala nasifah, atau yang separuhnya. Jadi sahabat berinfak dengan setengah mud, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang datang setelahnya yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Orang-orang yang suka mencela para sahabat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh para malaikat, bahkan dilaknat oleh manusia seluruhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi." Barang siapa yang berani mencela sahabatku, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka baginya laknat Allah, laknat dari malaikat dan laknat manusia semuanya. Jika ketika kita membaca sejarah para sahabat, di antaranya adalah fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga terjadilah perang Jamal tahun 36 Hijriah antara ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian setahun setelahnya terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka jangan sampai kita mencela mereka. Mereka berijtihad, mereka berusaha menetapi kebenaran menurut apa yang mereka yakini. Sebagaimana kita tidak ikut berperang saat itu, maka lisan kita tidak boleh mencela mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan pedang-pedang kita, maka marilah kita bersihkan lisan kita dengan tidak mencela mereka. Tidak mencela para sahabat adalah bagian dari akidah Islam. Sebagaimana perkataan dari Abu Ja'far At-Tahawi dalam poin akidah Ahlussunnah yang ke-93, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Adapun membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan melampaui batas. Kemudian yang terakhir, kewajiban atau hak para sahabat adalah hak kita kepada para sahabat adalah kewajiban kita kepada para sahabat adalah memohonkan ampunan untuk para sahabat ya. Itu dengan membaca doa, di antaranya adalah sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-10, orang-orang yang datang setelah mereka, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaqulun, mereka mendoakan para sahabat dengan mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah Engkau jadikan ada perasaan dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Coba kita ulang dulu para ikhwan dan akhwat. Ada 5 hak para sahabat atas umat ini, atau kewajiban umat ini kepada para sahabat. Apa tadi yang pertama? Mengakui keutamaan para sahabat. Baik. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai para sahabat. Yang ketiga, mengikuti para sahabat. Yang keempat, menahan lisan dan tidak mencela para sahabat. Yang kelima, memohonkan ampunan untuk para sahabat. Tapi doanya seperti apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina innaka ra'ufur rahim. Baik, Masya Allah. Ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam daurah iftitahiyah ini. Dan sepertinya kita tidak membuka sesi diskusi ya, karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin kita langsung sambung dengan